Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dalam renungan siang hari ini, kita akan membahas firman Tuhan dengan judul Saling Mengampuni. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami boleh kembali merenungkan sedikit firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya firman-Mu tentang saling mengampuni dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita siang hari ini menurut kitab Kolose 3 ayat yang ke-13 dan 14. Bunyinya demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mengampuni bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang. Terlebih jika kita sudah seringkali dikecewakan atau disakiti. Namun, kekecewaan dan sakit hati ini, bila terlalu lama disimpan, maka akan menjadi beban bagi kita. Seperti halnya sampah ya, yang kita simpan dalam waktu yang lama akan membusuk dan menimbulkan bau. Dan juga menimbulkan penyakit. Nah, demikian pula sakit hati ini, kalau kita tidak mau melupakan, tidak mau mengampuni, maka akan menjadi penyakit untuk diri kita sendiri. Dalam perjanjian lama, ada tokoh Alkitab yang sangat menginspirasi dalam hal saling mengampuni. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf ini dulunya hidup sangat enak, dia hidup nyaman, dia hidup tidak kekurangan, dia sangat dikasihi oleh ayahnya. Tapi karena dia sangat dikasihi inilah saudara-saudaranya iri hati terhadap Yusuf. Hidup Yusuf berubah sejak saudara-saudaranya menjual dia. Dia tidak lagi hidup nyaman, dia hidup kekurangan, bahkan dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Sampai suatu saat dia menjadi raja muda di Mesir. Saat inilah saudara-saudaranya yang tidak mengenali Yusuf datang untuk membeli makanan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya walaupun dia sudah sangat dijahati sama saudara-saudaranya, tapi karena kasih Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Yang kedua adalah Daud. Daud ini dipakai Tuhan sehingga dia bisa mengalahkan banyak sekali musuh. Karena itu Raja Saul iri terhadap Daud. Berkali-kali Saul ingin membunuh Daud, tetapi Allah selalu menyelamatkannya. Dan Daud sendiri mengampuni Saul sehingga dia tidak menaruh dendam terhadap Saul. Nah, dari dua tokoh ini kita belajar bahwa kehidupan mereka memang tidak mulus, tidak baik-baik saja, jauh dari kata baik-baik saja. Tetapi dengan mereka mau mengampuni, mereka tidak menaruh dendam terhadap saudara-saudaranya maupun Daud terhadap Saul, maka dia hidup jauh lebih baik. Mereka hidup sukses berkat penyertaan Allah. Separah apapun kondisi kita saat ini, seburuk apapun, jika kita mau melupakan dan mengampuni, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, untuk mengampuni melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan kasih, pengampunan itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Dan hal yang lain selain kasih adalah kita berdoa. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus supaya memampukan kita untuk mengampuni. Seburuk apapun kondisi kita saat ini, lupakan dan ampuni supaya hidup kita, hidup saya dan saudara-saudara lebih berbahagia. Amin.